Selamat bergabung kembali dengan mata kuliah TF3202 Fisika Bangunan. Pada segmen ke-7 dari minggu ke-9 ini, kita akan mempelajari lanjutan dari konsep sumber bidang non-Lambertian bagian ketiga. Pada kasus di mana terdapat suatu titik penerima P yang diterangi oleh misalkan saja 4 buah sumber bidang yang apabila titik P ini kita proyeksikan kepada bidang permukaan sumber, maka proyeksi dari titik P akan tepat berhimpit dengan salah satu pojok atau sudut dari masing-masing sumber cahaya yang ada, seperti pada gambar berikut. Pada kasus ini, maka dapat kita berlakukan prinsip superposisi secara geometri yang mengatakan bahwa iluminansi pada titik P adalah jumlah dari iluminansi yang timbul pada titik P akibat sumber 1, kemudian iluminansi yang timbul pada titik P akibat sumber 2, dan akibat sumber 3, dan akibat sumber 4. Seluruhnya dijumlahkan. Dalam kasus di mana proyeksi dari titik P ternyata tidak tepat berhimpit dengan pojok-pojok dari sumber, seperti dalam hal ini, misalnya hanya ada dua sumber, yaitu 1 dan 2, sedangkan titik P ada di sebelah sini. Kalau diproyeksikan kepada permukaan di mana sumber 1 dan 2 berada, maka jatuhnya proyeksi tidak tepat berhimpit dengan pojok dari sumber 1 dan sumber 2. Dalam hal itu, dapat kita gunakan satu atau beberapa bidang bantu, yang dalam hal ini diberi nama bidang 3 dan bidang 4. Sedemikian sehingga nilai iluminansi pada titik P dapat dinyatakan sebagai superposisi dari iluminansi yang diterima akibat bidang-bidang yang relevan yang harus mengenai proyeksi dari titik P pada bidang permukaan sumber, yaitu dalam hal ini adalah titik F. Jadi dalam hal ini kita mengambil bidang 1 dan 3 atau jumlah dari bidang 1 dan bidang 3, kemudian kita hitung iluminansinya pada titik P, tetapi kemudian dikurangi dengan iluminansi akibat dari bidang 3 saja untuk mendapatkan kontribusi iluminansi dari bidang 1. Kemudian untuk mendapatkan kontribusi dari bidang 2, dapat kita hitung terlebih dahulu iluminansi dari bidang 2 dan 4 sekaligus pada titik P, dikurangi dengan iluminansi dari bidang 4 saja pada titik P, sehingga hasilnya adalah total iluminansi yang diterima pada titik P akibat sumber 1 dan sumber 2. Sebagai contoh, kita tinjau suatu sumber cahaya S berbentuk persegi dengan ukuran 1 meter x 1 meter yang pusatnya terletak pada ketinggian 4 meter tepat di atas suatu titik P. Sumber memiliki distribusi intensitas cahaya dengan pola I gamma sama dengan I0 cos pangkat 3 gamma. Artinya ini tidak lagi bersifat Lambertian karena cosnya memiliki pangkat 3. Dengan I0 sama dengan 1000 kandela. Kita diminta untuk menentukan iluminansi pada titik P. Perhatikan bahwa dimensi terbesar dari persegi adalah akar 2 meter. Sedangkan jarak dari S dan P adalah hanya 4 meter. Dengan demikian, sumber S sebetulnya adalah sumber bidang jika diamati dari titik P, karena jaraknya masih kurang dari 5 kali dimensi terbesar dari S. Atau, jarak minimum agar S dapat dianggap sebagai sumber titik adalah 5 akar 2 meter. Dengan demikian, maka S perlu kita atau dapat kita anggap terbagi menjadi N elemen persegi dengan diagonal maksimum, artinya tidak boleh lebih dari 4 meter dibagi 5 atau sama dengan 0,8 meter. Jika N sama dengan 4, maka tiap elemen dapat memiliki diagonal sebesar 0,5 akar 2 atau mendekati 0,7 meter. Artinya masih kurang dari 0,8 meter, sehingga cukup bagi kita untuk mengasumsikan terdapat 4 elemen
penyusun sumber S ini. Sehingga sekarang 4 elemen sumber ini dapat dianggap sebagai sumber titik jika dilihat dari titik P. Dengan demikian, konfigurasi dari sumber S menjadi seperti ini. Sekarang seolah-olah ada 4 sumber cahaya titik yang berpusat di titik-titik yang diberi warna hitam ini, dengan nilai cos gamma yang dapat kita hitung untuk masing-masing elemen ini, keempatnya, sama bernilai sekitar 0,996. Dengan demikian, intensitas yang dipancarkan pada sudut gamma tersebut berdasarkan persoalan yang diberikan adalah I0 kali cos pangkat 3 gamma atau sekitar 988 kandela. Karena keempat elemen tersebut simetris terhadap titik P, atau titik P tepat berada di tengah-tengah sini sehingga seluruhnya adalah simetris, maka iluminasi total yang diterima dari titik P akibat keempat elemen tersebut adalah rata-rata, ya, atau seperempat kali total iluminasi yang diterima dari titik P akibat keempat elemen tersebut, atau kita nyatakan sebagai 1/4 kali 4 kali, karena ada 4 elemen sumber, 4 kali I gamma cos alpha atau koreksi kosinus yang ada di sini dibagi R kuadrat, atau nilainya kalau kita masukkan angka-angkanya menjadi sekitar 61 lux. Apabila nilai ini kita bandingkan dengan pendekatan sumber titik secara langsung, maka didapatkan iluminasi di titik P apabila S dianggap sebagai sumber titik adalah I0 atau 1000 kandela dibagi jarak langsung, yaitu 4 meter dikuadratkan atau sekitar 62,5 lux. Artinya memang nilai dengan pendekatan sumber titik masih cukup mendekati apabila nilainya kita hitung dengan pendekatan sumber bidang yang dibagi menjadi sejumlah n elemen.